Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Narasinya ada kan? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Akhil aziz muhtaram Hadratus Syekh Kiai Haji Hadi Hadianto Hidayatullah Hadiatullah Musyrif Ma'had Darul Fikr A'azzahu Allah bi'izzih wa hafidhahu biri'ayatih wa ayyadahu bita'yidih. Hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh, pengurus Nahdlatul Ulama MWC Bojong Sari, Wali Kota Depok periode tahun 2024-2029. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Sufyan Thauri. Aslinya Thauri aslinya. Para pejabat pemerintah yang hadir, RT RW Lurah dan dari kecamatan kalau ada. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara namanya Romawi. Sudah punya agama Katolik. Sudah ngerti wahyu, kitab suci, Injil atau The New Testament. Sudah ngerti nabi, nubuah, risalah ngerti sudah. Sudah punya undang-undang, peraturan. Tapi jahiliyah Romawi sangat mengerikan. Yaitu paling suka, paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Kalau suka nonton film, ada filmnya ini. Gak apa-apa nonton film sejarah, gak apa-apa. Budak dan budak diadu. Ditonton oleh kaisar, raja, oleh para pembesar agama, masyarakat umum. Kalau sudah ada yang terkapar, salah satunya mati, darahnya muncrat, tepuk tangan gembira. Menganggap acara sukses. Ini jahiliyah Romawi. Walaupun sudah punya agama, punya nabi, punya kitab suci, tapi masih jahiliyah. Di sebelah timur, sebentar, ada Kaisar Nero yang pernah membakar hidup-hidup 600 budak. Ditancapkan di kanan kiri jalan dan dia berjalan menikmati pemandangan terbakarnya 600 budak. Pernah ada pemberontakan dipimpin oleh pemberontakan budak, dipimpin oleh Spartacus. Ya, ada filmnya juga, ada filmnya. Saya kalau suka nonton sejarah. Tapi jelas pemberontak ini bunuh semuanya dengan kejam. Itu sebelah barat. Di sebelah timur ada negara sudah maju, sudah punya agama namanya Zoroaster, sudah punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, sudah punya kitab undang-undang terkenal namanya Hammurabi. Kitab fakihnya lah, kalau itu kitab fakihnya itu Hammurabi. Tidak ada perbudakan.
Tapi kezaliman sangat merajalela. Kalau yang melakukan kesalahan orang kecil, bapak-bapak ini, dihukum sekeras-kerasnya. Tancapkan di tombak, buang ke jurang, dimasukkan ke drum sampai mati. Itu cara hukuman di Persia terhadap orang yang bersalah. Kalau orang kecil, kalau yang melanggar orang besar, atau tukang pijitnya orang besar, atau tukang cukurnya orang, atau tetangganya pembesar, tenang-tenang saja. Tidak ada hukum bagi mereka. Hampir seperti sini ya, mirip seperti sekarang ya, ya kan? Mirip seperti sekarang. Ini namanya jahiliyah namanya. Namanya apa? Jahiliyah. Jawab, nggak usah takut jawab. Kok takut jawab. Mirip seperti sekarang. Di barat Romawi jahiliyah, di timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Tidak punya agama yang jelas. Nyembah batu tanpa ada dasar filosofinya. Teologinya nggak ada. Beda orang Buddha, orang Hindu, nyembah batu, tapi ada kitab sucinya. Namanya Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad, kitab suci orang Hindu Buddha. Kalau orang Arab nyembah batu, nggak ada dasar teologinya, nggak ada. Hidup bersuku-suku yang mudah perang. Tuhan ada 350. Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Wad, Nasr. Di antaranya itu nama Hubal, di antaranya nama Tuhan itu. Kalau punya anak perempuan dianggap menjadi beban berat. Anak perempuan gak bisa membantu mencari rumput, gak bisa membantu cari air. Lebih baik dikubur sejak kecil. Sayyidina Umar pernah ngubur anaknya, Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, ibu kandung, ibunya masih beres, diambil sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Hanya masalah sepele, bisa perang puluhan tahun. Ada perang namanya perang Fijar. 40 tahun. Gara-garanya apa? Ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya, yang sahibul bait, yang majikan tamu dengan yang mencuri. 40 tahun. Namanya perang Fijar. Rasulullah waktu itu umur 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Waktu itu. Ummiyin, buta huruf, tidak ngerti apa-apa, gak ada sekolah, madrasah, pendidikan. Waktu Nabi lahir yang bisa nulis, baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Hus al-Ayadi, itu aja lah. Nabi Az-Zibyani, Salma bin Zuhair, Zuhair bin Salma, bisa disebut namanya lah, yang bisa baca tulis. Rasulullah SAW sendiri pun An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang buta huruf tadi, yang sejak kecil gembala kambing, yatim piatu, gak pernah ngaji, gak pernah sekolah, tidak pernah belajar baca tulis, tidak pernah melancong ke luar negeri pengalaman, gak pernah jadi aktivis LSM, gak pernah jadi wartawan, gak pernah, penyiar radio gak pernah. Tiba-tiba Allah mempercayakan risalah Islamiyah, misi Islam
yang akan membangun terutama masyarakat Arab dan membangun umat manusia sedunia. Betapa beratnya tugas Rasulullah SAW. Betapa beratnya itu. Sekarang kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan beratnya risalah Rasulullah SAW. Di tengah-tengah masyarakat yang biadab tadi, Rasulullah diberi tugas membangun masyarakat seperti itu. Caranya gimana? Allah memberi guidance. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya enak dulu, sekarang sudah 72 tahun umur saya. Sudah 72 tahun. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 69. Kakak saya 63. Saya udah lebih udah. Ya, sebentar lagi enggak lama lagi paling. Cucu 10. Yang paling besar cucu saya lagi S2 di Melbourne. Di Monash, Australia. Jadi cucu udah lagi S2. Allah mengutus Nabi Muhammad diperintahkan membangun masyarakat yang ummiyin buta huruf dan dhalalim mubin sesat dalam agama. Caranya gimana? Step pertama, langkah pertama, yatlu alaihim ayatih. Memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang Arab yang jahiliyah tadi. Orang Arab semua kaget. Heran Muhammad tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang dari sisi redaksi baligh, indah sekali bahasanya, gak bisa dikalahkan. Bukan hanya bahasa baik, isinya cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, digoda iblis, makan buah, diusir. Dari mana Muhammad tahu cerita gitu ya? Kalau baca Bible ada, baca Taurat ada. Namanya kitab Kejadian. Perjanjian lama, cerita begitu namanya. Tiba-tiba bisa cerita Nuh, banjir topan. Cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Gak apa-apa. Cerita Nabi, apa lagi? Nabi Yunus ditelan ikan. Cerita Nabi Yahya dibunuh. Cerita Nabi Musa tongkatnya ajaib. Cerita Fir'aun. Cerita Nabi Isa bisa ngobatin orang sakit. Pokoknya gak masuk akal. Muhammad dari mana tiba-tiba bisa cerita kayak gitu? Coba kalau di sini aja. Kalau di sini ada orang buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah pengalaman, bisa cerita gitu gimana ya? Heran gak tidak? Heran kita. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra, yang menolak, bukan karena tidak percaya kehebatan Al-Quran, kehebatan Nabi Muhammad, tapi gengsi. Pertama, Muhammad mencaci maki berhala. Saya bisnisnya jualan berhala. Nah kalau saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Kiai Hadi melarang jual beli khamr, bir. Nah saya bisnisnya itu ya. Masa ikut Kiai? Paham tidak? Paham tidak? Ada kayak gitu? Ada enggak? Ada. Yang kedua, kalau saya ikut Muhammad, berkumpul dengan budak-budak. Bilal, hitam, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir. Budak. Nanti kalau saya ikut Muhammad,
satu majelis dengan budak. Waduh, gengsi banget dong. Kalau saya ikut kiai, nanti ngaji di musola, baunya jengkol, airnya kosong, ciduknya bolong, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, alah, Masya Allah. Kiainya sendalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, baju koko 2 bulan belum ganti, sorbannya pas bagi-bagi calon wali kota, nggak pernah beli lagi. Minyaknya misik, alah. Kalau saya ikut kiai, masa sih duduk dengan mereka yang gombal itu? Nggak mau. Ada lagi yang Muhammad menceritakan azab. Barang siapa maksiat, bakar api neraka. Mengerikan. Barang siapa zina, barang siapa membunuh orang, barang siapa mencuri, maka masuk neraka, bakar. Daripada saya dengar itu lebih gak dengar. Paham gak? Daripada saya mendengarkan kiai ngaji bicara neraka, lebih gak dengar. Mengerikan. Oh, saya kerjaannya gitu kok. Saya kerjanya gitu pekerjaannya. Tiap hari zina, tiap hari korupsi, tiap hari mencuri, nipu orang. Ngeri mendengarkan itu. Paham tidak? Nah. Tapi yang menerima Hidayatul Quran juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar sudah 1/2 bulan meninggalkan kota Mekah, berburu. 1/2 bulan kembali masuk Mekah, mendengar berita adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget. Apa-apaan adik saya ini, tempeleng ini. Datang ke rumahnya. Sampai pintu rumahnya, adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه wahai Muhammad Toha wahai Muhammad ma anzalna al-Quran tashqa tidak sekali-kali aku turun kepadamu Quran membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Quran memberi peringatan, bawa peringatan kepada siapapun yang mau diingatkan. Diturunkan oleh Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam semesta dari aras sampai ujung alam. Itu Sayyidina Umar mendengar itu, yang tadi mau nempelengin lemes. Apa? Lemes siapa ya? Bahasa Betawi apa lemes tuh? Terduduk. Bahasa Jawanya ngelumpruk, terduduk, berkeringat dingin. Akhirnya Umar ketok pintu, masuk, ambil kertas yang dibaca adiknya itu, dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sambil berkeringat dingin itu. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu, Rasulullah dengan para sahabatnya lagi ada di dalam. Semua sahabat takut karena Umar terkenal preman, jawara. Ini mau kesini mau apa? Mau ngebom apa? Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan 2 kalimat syahadah masuk Kata Rasulullah, ini doa saya terkabul. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab. Sama-sama namanya Umar dan Amr. Rupanya hidayah turun ke Sayyidina Umar bin Khattab, tidak kepada Amr bin Hisham.
Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah dan semua rekan-rekan,